Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. I'm Lutfi Rayuda, and I would like to present to you about a conflict in a company. Jadi, saya ingin memberikan sebuah materi mengenai konflik pada perusahaan. Nah, ini saya buat untuk memenuhi tugas kuliah saya di Universitas Siber Asia dalam program studi pengantar sistem informasi bersama Ibu Andrianingsih dan Vika. Okay, let's check it out. Oke, dalam perusahaan pasti akan ada yang namanya konflik terjadi. Yang pertama, itu adalah konflik kepemimpinan. Nah, di dalam konflik kepemimpinan ini, para pemimpin seringkali diharapkan untuk turun tangan dalam menyelesaikan konflik yang terjadi di perusahaan. Namun, apa yang terjadi bila pemimpin tersebut menjadi pusat konflik dari perusahaan tersebut? Nah, hal ini akan kerap terjadi pada perusahaan, terutama jika individu yang tidak berpengalaman dipromosikan dengan cepat ke posisi tersebut dan tidak dilengkapi dengan pelatihan. Nah, tekanan lingkungan ditambah dengan kurangnya pengalaman dan variasi gaya kepemimpinan dapat menimbulkan konflik. Nah, hal ini biasa ditemui di perusahaan yang berukuran sedang dan besar. Nah, bagaimana penyelesaiannya? Yang pertama, HRD harus menentukan bagaimana cara untuk memilih individu yang sangat kompeten dan untuk mengisi posisi tertentu sesuai kualifikasi yang dibutuhkan. Proses rekrutmen dan manajemen sumber daya manusia sangat berpengaruh dalam hal ini. Dan jika sudah terlanjur, bagaimana caranya? Nah, komunikasi antara manajer, karyawan, dan HRD tentang bagaimana cara menengahi dan berkompromi dengan gaya kepemimpinan yang mana yang akan sebaiknya digunakan, dan juga pastikan jenis gaya kepemimpinan yang digunakan sesuai dengan budaya tempat kerja dan nilai dari perusahaan. Oke, yang kedua, ada konflik antara departemen. Nah, di konflik antara departemen ini, divisi pemasaran contohnya ada divisi pemasaran yang sedang menunggu feedback dari para staf. Staf yang dimaksud di sini adalah staf penjualan tentang apa yang diminta klien. Sementara staf penjualan tersebut sibuk dan tidak memberikan masukan feedback dengan tepat waktu. Nah, hal ini membuat divisi pemasaran terhambat dalam membuat laporan. Kemudian, terlambatnya laporan juga akan menimbulkan masalah dengan divisi keuangan. Contoh konflik ini mungkin terdengar familiar bagi kita, kan? Namun, konflik antar divisi ini dalam perusahaan yang sangat besar atau maupun sedang, ini sangat mungkin sering terjadi di perusahaan tersebut. Nah, masalah ini terkait erat dengan kepemimpinan karena sebuah divisi tanpa kepemimpinan yang kuat akan mengalami masalah. Nah, lalu bagaimana cara penyelesaiannya? Ya, cara penyelesaiannya adalah memastikan bahwa peran dan tanggung jawab karyawan diklasifikasikan dengan sejelas-jelasnya sebelum memulai pekerjaan sehingga semua orang mengetahui apa yang diharapkan dari mereka dan apa yang harus dikerjakan untuk memenuhi harapan tersebut. Nah, jika karyawan belum mampu bekerja dengan baik dan secara maksimal, bagaimana caranya? Tentu akan dilakukan evaluasi kinerja secara menyeluruh bagi karyawan yang tidak memiliki kompetensi tersebut. Dan kinerjanya tersebut dievaluasi untuk mencari tahu
apa yang bisa dilakukan berkaitan dengan kinerja si karyawan tersebut. Oke, lalu ada yang ketiga, konflik kepribadian. Di dalam konflik kepribadian, contoh konflik yang menyangkut soal kepribadian dari manusia tersebut. Artinya dari si karyawan. Nah, konflik akibat perbedaan kepribadian di tempat kerja, mungkin ini sangat umum terjadi di perusahaan. Nah, konflik ini sangat umum terjadi di antara karyawan maupun posisi dari karyawan tersebut. Konflik semacam ini di tempat kerja biasanya terjadi karena persepsi yang salah tentang sikap rekan kerja. Ketika kepribadian yang berbeda bekerja sama, kemungkinan kesalahpahaman tentang karakter dan tindakan satu sama lain menjadi lebih tinggi. Misalnya, seorang karyawan introvert atau pendiam dan tidak terlalu ramah dengan orang manapun, karyawan manapun, tampak begitu sombong dan di antara anggota tim lainnya. Hal ini dapat menyebabkan masalah dan menghambat produktivitas dari tim tersebut. Penyelesaiannya ada dua. Pertama ada jangka pendek dan jangka panjang. Nah, kita akan membahas pertama kali jangka pendeknya. Dalam penyelesaian jangka pendek, dibutuhkan orang-orang dengan keterampilan mediasi yang kuat untuk menyelesaikan konflik kepribadian tersebut. Mediasi tersebut membutuhkan seseorang yang dapat mengambil sikap independen dan memahami kebutuhan berempati dan mengesampingkan emosi yang terjadi di perusahaan tersebut. Sementara untuk langkah panjang, di bagian HRD harus dapat menetapkan kebijakan dan menyusun buku pedoman karyawan yang membantu menjelaskan ekspektasi tentang apa yang dapat diterima serta melatih karyawan dalam keberagaman tempat kerja. Nah, dengan demikian, cara tersebut akan menumbuhkan kecerdasan emosional, toleransi, dan pemahaman terhadap orang lain. Lalu, yang keempat, ada dengan cara gaya bekerjanya akan terjadinya konflik. Nah, beberapa orang lebih suka bekerja dalam kelompok, sementara yang lainnya melakukan pekerjaan tersebut secara sendiri, dan menurut mereka itu terbaik bagi mereka. Nah, ada orang yang tidak perlu memerlukan arahan ekstra untuk menyelesaikan tugas tersebut, sementara ada yang lainnya menyukai masukan dan arahan eksternal di setiap langkahnya. Nah, perbedaan gaya bekerja terkadang membuat individu tidak dapat bekerja dengan baik dan membuat keharmonisan dalam tim terganggu. Nah, bagaimana cara penyelesaiannya? Dari miskomunikasi yang sering terjadi di gaya bekerja seperti itu, karena sering terjadi. Miskomunikasi pasti akan terjadi dan tidak dapat terhindari. Nah, penyelesaiannya bagaimana? Nah, pada dasarnya, setiap orang memiliki gaya bekerja masing-masing dan mempunyai kelebihan serta kekurangan di dirinya masing-masing. Memahami dan menghormati gaya kerja dari setiap anggota tim itu penting dalam membentuk tim kerja yang sukses. Setiap anggota tim harus saling terbuka, memahami dan berkompromi bagaimana cara bekerja sama dengan gaya bekerja yang berbeda. Oke, dan yang terakhir, di brainstorming ide. Nah, di dalam brainstorming ide ini, mungkin sering kali terjadi debat singkat dalam sesi brainstorming akibat perbedaan ide yang mungkin dapat memicu konflik. Nah, sebenarnya hal ini adalah sangat wajar dan akan pasti terjadi dalam semua kegiatan brainstorming.
Perdebatan juga menjadi kesempatan bagus untuk membuat ide menjadi lebih baik. Sesama karyawan perlu mengenali ide orang lain, menyuarakan pendapat mereka sendiri, dan kemudian mengumpulkan ide untuk mendapatkan solusi yang terbaik. Jika antara karyawan tidak setuju pada suatu kelompok ide atau suatu ide dari proyek tersebut, mereka dapat membicarakan satu sama lain secara kooperatif, memutuskan mufakat bersama menghasilkan hasil kolaborasi yang terbaik. Namun, bagaimana cara penyelesaiannya bila ada silang pendapat pada brainstorming ide tersebut? Nah, penyelesaiannya adalah contoh konflik saat brainstorming sebetulnya tidak terlalu mengkhawatirkan, asal dapat dikendalikan. Nah, brainstorming yang sangat baik untuk mencari ide untuk perkembangan perusahaan, ini penting. Nah, konflik dalam brainstorming atau diskusi bisa dikendalikan dengan membangun kepercayaan dan rasa hormat kepada sesama karyawan. Maka, brainstorming tersebut atau diskusi tetap bisa akan dilakukan dengan meminimalisir potensi dampak negatif pada karyawan, budaya perusahaan, dan produktivitas. Membangun budaya terbuka dengan komunikasi efektif di mana karyawan dapat cukup cerdas secara emosional untuk memahami pemicu emosional dalam mereka sendiri dan menghargai perasaan orang lain adalah kunci terjalinnya brainstorming yang sehat. Nah, dari keseluruhan materi di atas dapat kita simpulkan bahwa menyelesaikan dan menghadapi konflik di perusahaan tidak lagi semenyeramkan itu. Akan tetapi, perusahaan dengan kinerja yang sangat tinggi sangat menyadari perlunya manajemen konflik dan pelatihan soft skill atau skill dasar. Ketika contoh konflik di atas dapat ditangani dengan baik dan dikendalikan dengan baik, seluruh pihak akan bekerja jauh lebih bahagia, perusahaan juga karyawan dan juga manajer akan lebih produktif dalam bekerja. Perkembangan perusahaan pun akan semakin bagus dan fantastis. Sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf bila ada kurang dan ada kesalahan dalam penyebutan. Saya mohon maaf. Dan terima kasih telah melihat YouTube saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.